Ono Surono, anggota DPR dari Partai PDIP, menginginkan program-programnya Deddy Mulyadi itu gagal. Ingin menjatuhkan Deddy Mulyadi, sehingga ketika program-programnya itu gagal, maka dia mampu mengkudeta atas kegagalan itu. Dia sama sekali tidak pernah memikirkan rakyatnya. Yang dia pikirkan itu hanya partainya saja. Omongan saya ini, statement saya ini bukan tanpa landasan. Saya ambil landasan ini justru dari statement si Ono Surono itu sendiri. Kan misalnya jangan-jangan anak yang ikut di barak militer ini keluar berkumpul lagi membentuk geng, ya kan? Waduh, kan bisa. Jangan ditakut-takutin Kang Ono, jangan ditakut-takutin Kang. Itu kan proses Pak, kita tuh masih proses, belum ada hasil. Makanya jangan, ya, maaf ya, saya nggak setuju loh sama Bapak. Nanti anak yang keluar barak militer bakal bikin geng. Jangan loh Pak, itu kata Bapak ngasih ide loh Pak. Untuk orang-orang yang berhati ikhlas, yang berempati, yang dipikirkan itu adalah kepentingan sosial, itu statement itu tidak mungkin akan keluar dari mulutnya. Kebayang nggak sih kalian memikirkan itu? Memikirkan bahwasanya nanti mereka itu akan keluar dari barak militer dan membuat geng baru justru lebih kuat, begitu loh, karena mereka sudah dididik militer dan lebih agresif gitu loh tawurannya. Kan nggak ada. Justru yang kalian pikirkan kan mudah-mudahan mereka taubat. Bahkan kamu tuh bukan mudah-mudahan lagi pikirannya. Wah, ini bakal jadi abdi negara nih, akan menjadi generasi yang tangguh, generasi yang hebat. Kan begitu. Kenapa kalian berpikiran begitu? Karena kalian punya empati, punya kepedulian sosial. Lain dengan si Ono Surono gitu loh. Dia tuh nggak punya tuh kepedulian sosial begitu. Jadi selama ini dia ngomong seakan-akan pro rakyat itu bullshit, itu bohong begitu loh. Dia tuh hanya pikirkan tuh kepentingan partainya aja. Rakyat nggak bisa ditunda-tunda lagi. Anak tawuran harus diberesin. Pemimpin harus ngambil keputusan. Pemimpin harus ngambil gerakan. Gak boleh takut. Kalau pemimpin penuh rasa takut, jangan jadi pemimpin. Ambil resiko, karena tugas pemimpin mengambil resiko. Siapapun yang menghalangi kita, siapapun yang membendung kemajuan kita, siapapun yang tidak mendukung untuk kebaikan rakyat, siapapun hanya bicara demi kepentingan partainya, kita lewati dan kita lawan. Coba kebayang nggak sih kalian bisa keluar statement semacam itu dari mulut kalian? Kecuali kalian memang sirik, kalian itu benci begitu loh. Ini kan berarti dari statementnya dia itu berharap programnya itu gagal, begitu loh. Ya kan berarti bukan rakyat lagi. Bayangin aja rakyatnya nanti itu yang di barak militer nih, anak-anak kembali bikin geng. Coba, kok bisa-bisanya ada pikiran semacam itu begitu loh, ya kan? Nah sekarang saya akan menunjukkan kalau kalian itu punya empati, ya kan, punya kepedulian sosial. Dengan saya tunjukkan satu video berikut ini, dan saya akan bisa tahu kok, saya bisa menguji keikhlasan kalian, empati kalian. Coba perhatikan video dari Gubernur DKI berikut ini. Saya ingin menyelesaikan persoalan tawuran di Manggarai, salah satunya itu secara substansi. Karena saya sudah mempelajari, salah satu faktor adalah ketidakberuntungan banyak anak-anak di sana yang mohon maaf belum punya pekerjaan tetap, sehingga saya akan menggagas apa yang dinamakan Manggarai Bersolawat. Saya akan undang kelompok-kelompok yang bertikai di sana, ada RW 4, RW 5, RW berapa begitu, duduk bareng, apa sih akar permasalahan yang sebenarnya. Karena nggak bisa hanya menyalahkan saja, karena menurut saya cara-cara seperti itulah yang bisa lakukan, sehingga dengan demikian ada pendekatan kultural, keagamaan, orang dihargai, tapi juga mereka problemnya memang banyak yang belum mendapatkan pekerjaan. Setelah kalian menonton statement dari Gubernur DKI ataupun Pramono Anung ini, apa reaksi kalian? Paling ya hanya tersenyum, atau mungkin tertawa lah ya paling banter. Kenapa kalian bisa tersenyum? Kenapa kalian bisa tertawa? Bukan kalian mentertawakan sholawatnya, tetapi kalian merasa ini sebagai pembanding kan dengan programnya Deddy Mulyadi, sehingga kalian merasa programnya Deddy Mulyadi itu jauh lebih efektif daripada dengan bersolawat, kan begitu. Tapi kan kalian bukan mentertawakan solawatnya, tapi membandingkan, sehingga kalian tersenyum, tertawa begitu kan. Nah itu reaksi dari kalian tuh pasti begitu tuh. Nah kemudian
Apakah dengan statementnya Pramono Anum, kalian berpikiran nggak sih, wah nanti setelah sholawat mereka bikin geng baru, kemudian mereka tawuran atas nama agama, makin semangat lagi karena habis sholawatan terus tawuran. Ada kepikiran begitu nggak? Kan nggak ada. Kenapa kalian tidak berpikir demikian? Karena kalian masih tersisa empati, masih tersisa kepedulian kalian terhadap sosial, begitu loh, ya kan? Nah, saya bisa baca kok begitu loh. Bagaimana cara kalian berpikir? Kecuali kalian ada yang memang misalkan simpatisannya PDI atau simpatisan Ono Surono, mungkin beda cara berpikirnya. Tapi saya meyakini mayoritas dari kalian akan berpikir begitu, begitu loh. Ya bersyukurlah kalian, Tuhan masih titipkan itu loh, iman berupa empati, ya kan, berupa kepedulian sosial. Kan kalian nggak berharapnya ya oke silakan dengan sholawat mudah-mudahan berhasil. Kemudian diadu dengan programnya Deddy Mulyadi, siapa yang paling berhasil. Akhirnya kan begitu, berlomba-lomba dalam kebaikan, tujuannya sama, memperbaiki anak-anak nakal supaya dia tidak tawuran. Betul nggak? Betul nggak? Iya kan? Nah begitu. Nah ini lagi-lagi nih, ini penyakit para pejabat gitu. Partai aja yang dipikirin. Karena mereka merasa berutang budi terhadap partai itu. Begitu loh. Aduh ngeri ini nih. Ya kita bersyukur lah. Makanya itu tuh, saya tuh gak berhenti. Ada juga yang komen, bang lu bahas Deddy Mulyadi mulu, bahas tema lain kenapa bosen? Bukan masalah Deddy Mulyadinya bos, ini tuh tentang kemaslahatan negara kita gitu loh, kemaslahatan bangsa kita. Tuhan kirimkan Deddy Mulyadi, ya disyukurin. Bagaimana cara mensyukurnya? Kita menjaganya, kita mendukungnya. Udah tinggal satu-satunya, mau dibiarin di kudeta orang, mau dijatuhin orang, terus kita mau diemin aja begitu loh. Ayolah, ya kan. Ini bukan tentang saya mau promosiin Deddy Mulyadi apa, ya kan. Ini demi kepentingan bangsa kita, demi kepentingan kemajuan negara kita gitu loh. Meskipun lu terlalu lebay lu bang, sampai kemajuan bangsa, kemajuan. Terus ya memang begitu, berperanlah meskipun itu kecil, ya peran kita mendukung begitu loh, ya kan. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.